Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada. Perkenalkan, kami adalah tim trainer pada training kali ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari saya, nama saya Gabriel Priscilla. Kemudian saya Gabriel Brian. Dan saya Renvi Dolora Putri. Mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan kali ini belajar dan meningkatkan diri kita agar dapat melalui pembelajaran dengan lebih efektif dan lebih efisien untuk kedepannya. Bapak dan Ibu semua, sebelum kita masuk dalam sesi training pada hari ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, jangan lupa untuk menyiapkan catatan dan alat tulis. Yang kedua, carilah posisi duduk yang nyaman. Yang ketiga, bukalah handout materi yang sudah disiapkan. Yang keempat, siapkanlah air minum. Dan yang kelima, jangan skip video ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas training kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan jargon terlebih dahulu. Apabila saya bilang "Paikem", Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukan "We learn, we grow together". Mari kita coba bersama-sama. Paikem, we learn, we grow together. Mari kita coba sekali lagi. Paikem, we learn, we grow together. Bapak dan Ibu semua, sebelum masuk dalam sesi materi hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Loh, kamu gak ke sekolah? Enggak, hari ini kebagian kelas di online loh. Lah, terus ini sekarang lagi apa? Lagi kelas, Kok gak ikutan belajar? bosan ibunya ceramah mulu. Dari tadi mana materinya nggak jelas lagi. Loh, kok gitu? Tahu mah, ibunya emang gitu terus. Ngajar ceramah mulu. Yaudah, belajar dulu yang benar. Mama mau lanjut lagi ke bawah. Ren, kamu ngerasain gak sih kelas bahasa Indonesianya ngebosanin banget? Bahasa Indonesia, emang ngebosanin gimana, Beb? Ya gitulah, kayak kalau gurunya ngajar kayak ceramah, terus tiap kali ngasih tugas cuma kayak ngasih tugas individual gitu, kayak apapun yang harus tulis tangan, ya gak ada variasi gitu. Mungkin karena mata pelajarannya bahasa Indonesia kali ya, tapi emang sih ibunya di kelas aku juga ngasih tugas ya gitu-gitu, dan ibunya emang selalu sama. Aku setuju sih sama kamu kalau ibunya tuh kayak nggak pernah ngajar dengan cara lain, selalu itu aja. Ya, kalau gitu bikin bosen gak sih? Kayak Setuju. daripada aku harus ngedengerin apa yang dijelasin, aku bakal lebih milih buat main game aja sih. Setuju sih, Beb. Aku juga ngerasa bosan banget sama cara belajarnya. Maksud aku gimana ya, kayak guru-guru di pelajaran lain tuh ada yang ngasih materi tuh pakai games, pakai diskusi, pakai role play, terus tugas-tugasnya tuh kayak belajar kelompok gitu kan. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini tuh aku ngeliatnya kayak belajarnya ya udah gitu-gitu aja, kayak ibunya cuma ngejelasin materi di papan tulis, terus ngasih ceramah di depan, and then habis itu udah ngasih tugas ke kita. Mau kita belajar online di rumah, belajar di sekolah, caranya tetap kayak gitu. Dan aku setuju sih, aku juga bosan sama kamu. Ya kalau misalkan gurunya pakai aktivitas yang lebih asik, kayaknya aku bakal tertarik sih buat belajar Sama aku juga, betul-betul aku setuju. mata pelajaran lain gitu. Setuju sih, Beb. Tapi ya udahlah, aku juga udah malas. Udah lah, Beb, makan aja yuk. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang ditemukan sesudah menonton video singkat tadi? Siswa yang merasa bosan? Media pembelajaran yang tidak menarik? Ya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setelah hampir 1 tahun menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan PJJ,
pada bulan Juli 2021, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara hybrid. Pembelajaran secara hybrid ini diharapkan dapat membuat siswa tidak merasa bosan, karena dengan konsep pembelajaran yang seperti ini, berbeda dengan konsep pembelajaran yang sebelumnya, yang membuat siswa hanya belajar dari rumah saja. Dengan metode hybrid learning, siswa akan bergantian untuk sekolah tatap muka dan sekolah online. Namun nyatanya, berdasarkan data yang kita temukan di lapangan, masih ditemukan fakta bahwa ternyata masih banyak murid yang dapat merasa bosan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sih yang mengakibatkan siswa ini dapat merasa bosan? Sederhana, jawabannya adalah karena siswa cenderung akan merasa bosan dan jenuh dengan rutinitas, media, atau metode pembelajaran yang itu-itu saja. Dan jika tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka antusias terhadap sebuah pelajaran, mereka juga akan merasa bosan. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka siswa tidak akan mampu untuk mencapai kompetensi yang seharusnya dicapai. Dan tentunya dengan hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar. Maka dari itu, perlu dilakukan suatu perubahan atau peningkatan dalam bagaimana guru mampu mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran hybrid learning saat ini. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka PAIKEM hadir sebagai solusi yang ditawarkan agar dapat menciptakan pembelajaran yang dapat berlangsung secara optimal. PAIKEM sendiri adalah singkatan dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran PAIKEM hadir sebagai solusi, karena dengan pembelajaran model ini lebih memungkinkan guru maupun siswa untuk sama-sama terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, strategi ini juga digunakan karena lebih memungkinkan guru maupun siswa untuk sama-sama memunculkan jiwa kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. Dengannya adanya kebutuhan akan hal ini, maka training ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi serta keterampilan mengenai pembelajaran PAIKEM agar Bapak dan Ibu mampu menyusun rancangan kegiatan belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan selama blended atau hybrid learning ini berlangsung. Sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi training kita hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari PAIKEM. Yang kedua, prinsip-prinsip PAIKEM. Yang ketiga, kelebihan PAIKEM. Dan yang keempat, metode-metode yang dapat digunakan untuk menerapkan PAIKEM. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PAIKEM merupakan solusi dari permasalahan yang Bapak dan Ibu hadapi saat ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari seperti apa PAIKEM itu, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, serta apa keuntungan atau kelebihan dari penggunaan PAIKEM. Mungkin dari Bapak dan Ibu semua bertanya-tanya, sebenarnya apa PAIKEM itu? PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 5 komponen tersebut merupakan komponen utama dari PAIKEM. Lalu sebenarnya apa definisi dari PAIKEM? Masito pada tahun 2009 menjelaskan bahwa PAIKEM merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan serta pemahamannya dengan penekanan siswa belajar sambil bekerja. Dalam hal ini, guru menggunakan berbagai sumber serta alat bantu
agar pembelajaran dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan juga efektif. Dari penjelasan tersebut, maka Bapak dan Ibu sebagai guru dituntut untuk memanfaatkan berbagai sumber daya serta fasilitas yang tersedia agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, baik bagi Bapak Ibu guru serta bagi siswa. Selain itu, dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperjelas pemahaman kita, apa sebenarnya PAIKM itu? Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Dalam hal tersebut, artinya siswa yang mendominasi aktivitas dalam pembelajaran. Siswa akan secara aktif menggunakan otak mereka untuk menemukan ide-ide pokok dari pembelajaran, memecahkan persoalan, serta mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupan nyata. Untuk itu, sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu sekalian dituntut untuk mampu menemukan dan menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan agar siswa dan siswi dapat menemukan, memproses, serta mengkonstruksi ilmu-ilmu serta keterampilan-keterampilan yang baru. Dengan cara tersebut, biasanya siswa akan merasakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan dengan hal tersebut, hasil pembelajaran yang dicapai juga dapat lebih maksimal. Yang kedua adalah pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif merupakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa dan siswi untuk melahirkan pemikiran serta ide-ide mereka sendiri yang biasanya muncul saat mereka berada dalam situasi pembelajaran yang kondusif, bukan situasi pembelajaran yang membuat mereka merasa tertekan atau cemas. Terdapat 3 ciri utama dari pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, adanya keberanian dari para siswa dan siswi untuk mengajukan pendapatnya. Yang kedua, adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain. Dan yang ketiga, adanya kesediaan dari para siswa dan siswi untuk menerima pandangan orang lain dan memberikan pendapat mereka terhadap orang lain. Pembelajaran yang inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadopsi model-model pembelajaran yang menyenangkan. Hal tersebut dapat membuat siswa dan siswi terbebas dari kejenuhan pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran yang kreatif. Proses pembelajaran merupakan sebuah proses untuk mengembangkan kreativitas siswa. Pembelajaran yang kreatif tidak hanya menitik beratkan pada pengembangan kemampuan berpikir kreatif para siswa, namun Bapak dan Ibu sekalian sebagai seorang guru, di mana guru yang merupakan fasilitator dalam pembelajaran, haruslah senantiasa kreatif dalam menyusun dan merancang model-model pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran tersebut dapat memenuhi berbagai tingkatan kemampuan siswa yang berada di dalam kelas. Yang keempat adalah pembelajaran yang efektif. Suatu pembelajaran dikatakan pembelajaran yang efektif apabila pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan pendidikan. Istilah efektif di sini berarti model pembelajaran apapun yang Bapak dan Ibu sekalian pilih haruslah menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan dapat dicapai secara maksimal. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari adanya kompetensi yang telah
dicapai oleh siswa dan siswi di kelas, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta adanya perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang terlihat dari siswa-siswi yang telah menerima pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah pembelajaran yang menyenangkan. Istilah menyenangkan di sini berarti bahwa proses pembelajaran haruslah berlangsung dengan suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan serta mengesankan akan menarik minat para siswa dalam belajar sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan apabila siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, maka kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara lebih maksimal. Kesenangan yang dimaksudkan di sini bukan hanya karena lingkungan belajar yang menggairahkan atau menyenangkan, namun juga karena terpenuhinya rasa ingin tahu para siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Pembelajaran yang menyenangkan juga dapat tercipta karena adanya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas. Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi merupakan penjelasan mengenai apa sebenarnya PAIKM itu. Semoga dengan penjelasan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian dapat semakin memahami apa yang dimaksud dengan PAIKM. Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan PAIKM, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip dari PAIKM. Terdapat 4 prinsip dari PAIKM. Mari kita melihatnya satu persatu. Prinsip yang pertama yaitu mengalami. Artinya, siswa dan siswi terlibat secara aktif, baik secara fisik, emosional, maupun mental dalam proses pembelajaran. Melalui pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih memaknai pembelajaran tersebut daripada hanya mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Mari kita lihat contohnya. Misalnya pada pelajaran olahraga, Bapak dan Ibu ingin memberikan materi mengenai servis bola voli. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk belajar secara langsung bagaimana cara untuk menservis bola voli daripada hanya memberikan penjelasan atau langkah-langkah mengenai bagaimana cara melakukan servis bola voli. Dengan adanya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut menitik beratkan bahwa siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui perbuatan, kegiatan, atau pengalaman dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu komunikasi. Dalam proses pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksudkan ialah penyampaian informasi yang diketahui kepada pihak-pihak lainnya. Prinsip yang berikutnya ialah interaksi. Dalam proses pembelajaran, memungkinkan terjadinya interaksi. Interaksi yang dimaksudkan adalah interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan guru, ataupun interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Interaksi tersebut dibangun dengan tujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih hidup serta lebih menarik. Dan prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa untuk memikirkan kembali apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kegiatan refleksi ini dapat dilakukan bersama-sama antara guru dan juga siswa.
Bapak dan Ibu semua, setelah tadi kita mempelajari definisi dari PAIKM serta prinsip-prinsip dari PAIKM, mungkin saat ini ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang bertanya-tanya, apa yang menjadi kelebihan serta keuntungan dari penggunaan PAIKM dalam proses pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa kelebihan dari penggunaan PAIKM dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dengan PAIKM, pelaksanaan pembelajaran akan lebih mendalam. Daripada Bapak dan Ibu hanya menggunakan cara-cara mengajar yang konvensional, seperti misalnya berceramah. Karena di dalam PAIKM, terdapat berbagai metode-metode yang dapat Bapak Ibu gunakan daripada hanya sekedar berceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua adalah melatih kemandirian siswa dalam belajar, termasuk keterampilan untuk mencari dan memanfaatkan informasi. Karena dalam PAIKM terdapat berbagai metode yang dapat memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, untuk melatih keterampilan mereka, kemandirian dalam mencari dan memanfaatkan informasi. Hal ini dapat kita lihat pada pembelajaran aktif yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa siswa dan siswi yang akan mendominasi dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan berbagai hal dan memecahkan berbagai persoalan. Yang ketiga, mungkin terkadang Bapak dan Ibu sekalian bingung apabila terlalu banyak materi pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa, sementara waktu yang tersedia terbatas. Untuk itu, dengan penggunaan PAIKM, pendalaman pembelajaran atau materi-materi yang sangat-sangat esensial dapat Bapak dan Ibu secara langsung berikan kepada siswa di kelas dengan metode ceramah atau metode-metode lainnya. Artinya di sini, materi-materi yang sangat krusial atau esensial dapat Bapak dan Ibu berikan lewat pendampingan kepada siswa. Sementara materi-materi lainnya yang dirasa mampu untuk dipelajari sendiri oleh siswa dapat Bapak dan Ibu berikan dengan metode-metode lainnya, seperti dengan belajar kelompok, sehingga siswa dan siswi dapat saling mengajari satu sama lainnya tanpa perlu Bapak dan Ibu yang menjelaskan materi tersebut kepada mereka, sehingga waktu yang digunakan untuk pembelajaran dapat lebih efektif. Yang berikutnya ialah memberikan pelayanan kepada seluruh siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang kelima, dengan menggunakan PAIKM, siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, yaitu siswa yang pandai, sedang, ataupun yang kurang, seluruhnya dapat diusahakan untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Yang keenam, di berbagai negara-negara maju lainnya yang telah menerapkan PAIKM sebagai suatu model pembelajaran, menghasilkan orang-orang pandai yang melakukan berbagai penelitian yang bermanfaat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dengan PAIKM, berbagai kemampuan siswa dikembangkan untuk memberikan bekal bagi masa depan mereka untuk terjun ke dunia modern yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang tinggi. Kemampuan-kemampuan yang dikembangkan antara lain kemampuan untuk belajar mandiri, bekerja sama, berpikir kritis, mencari informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata sangat banyak kelebihan dari penggunaan PAIKM dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, berakhirlah materi pada sesi yang pertama. Pada sesi tersebut, kita tadi telah membahas definisi dari PAIKM, prinsip-prinsip dari PAIKM, serta kelebihan atau keuntungan dari metode PAIKM. Kiranya hal-hal yang telah kita pelajari bersama dapat Bapak dan Ibu hayati dan terapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian,
Sebelumnya kita telah bersama-sama melihat fenomena atau masalah yang sedang terjadi, serta telah didengarkan juga penjelasan mengenai PAIKM seperti definisi, kelebihan, serta prinsipnya. Untuk itu, pada aktivitas yang pertama, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menuliskan sebuah esai yang berisi penghayatan Bapak dan Ibu tentang pentingnya penggunaan PAIKM dalam proses mengajar dan belajar di sekolah. Silahkan tuliskan penghayatan tersebut pada link yang telah kami berikan melalui description box. Saat sesi Zoom meeting nanti, Bapak dan Ibu sekalian akan diminta untuk membagikan penghayatan yang sudah Bapak dan Ibu tuliskan. Untuk itu, jangan lupa mendokumentasikan atau men-screenshot penghayatan yang telah Bapak dan Ibu tuliskan. Perlu diingatkan kembali bahwa aktivitas ini dikerjakan sebelum sesi di Zoom meeting. Setelah mempelajari materi pertama tadi, mari kita masuk ke dalam materi kedua setelah Bapak dan Ibu beristirahat. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Mari kita masuk ke dalam sesi selanjutnya yaitu materi 2, How to Implement. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebelumnya sudah sama-sama belajar tentang apa itu PAIKM, prinsip, serta keunggulannya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar beberapa contoh metode yang dapat Bapak atau Ibu sekalian gunakan untuk menerapkan PAIKM di sekolah dalam sesi belajar. Mari kita lihat satu persatu. Metode yang pertama yaitu investigasi. Dalam metode ini, peserta didik akan dilibatkan dalam kegiatan investigasi atau penelitian atau bisa disebut juga penyelidikan. Metode investigasi ini dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individu. Kegiatan peserta didik dimulai dari membuat perencanaan, menentukan topik, dan cara melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan topik. Seperti sebuah penelitian pada umumnya, maka sebelumnya peserta didik akan menentukan rancangan. Pertama, apa saja yang akan diinvestigasi? Kedua, bagaimana cara melakukan investigasi? Ketiga, alat apa yang akan digunakan untuk menginvestigasi? Terakhir, keempat, bagaimana cara melakukan hasil investigasi? Metode investigasi melatih kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Melalui kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif. Metode yang kedua adalah inquiry. Metode inquiry adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan pengertian baru, praktek keterampilan, dan memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam metode inquiry, peserta didik belajar secara aktif dan kreatif untuk mencari pengetahuan. Langkah inquiry mengacu pada model berpikir reflektif dari John Dewey pada tahun 1990. Berikut tahap-tahap inquiry yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Lalu keempat, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk membuat hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan. Metode yang ketiga ada discovery learning. Discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada discovery, guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Discovery learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Brenner pada tahun 1999 menyarankan agar peserta didik belajar melalui keterlibatannya secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip yang dapat menambah pengalaman dan mengarah pada kegiatan eksperimen. Metode yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based instruction. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Metode ini tepat digunakan pada kelas yang kreatif, dengan peserta didik yang berpotensi akademik tinggi. Namun, metode ini kurang cocok diterapkan pada peserta didik yang perlu bimbingan tutorial atau bimbingan khusus. Metode ini sangat potensial untuk mengembangkan kemandirian peserta didik melalui pemecahan masalah
yang bermakna bagi kehidupan peserta didik. Metode yang kelima ada problem solving. Di dalam problem solving, peserta didik diminta untuk berpikir secara kreatif untuk memecahkan masalah di dalam kelompoknya atau masalah individu. Lalu, dalam problem solving, peserta didik juga diminta untuk menginvestigasi permasalahan dari masalah yang dihadapi, lalu diminta untuk mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap-tahap dalam problem solving, yang pertama adalah identifikasi penyebab masalah, yang kedua, pengkajian teori untuk mengatasi masalah atau menemukan solusi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah dikaji. Metode keenam atau mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi atau konten materi pelajaran dengan pemetaan pikiran atau biasa disebut dengan mind map. Mind map ini dikembangkan oleh Tony Buzan pada tahun 2002 sejak akhir tahun 1960-an sebagai cara untuk mendorong peserta didik mencatat hanya dengan menggunakan kata kunci dan juga gambar. Iwan Sugiarto pada tahun 2004 mengemukakan bahwa pemetaan pikiran ini adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari dan mengemukakan masalah yang dihadapi dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Dalam menggunakan mind map ini, nantinya peserta didik juga akan mengoptimalkan fungsi bekerja otak kiri dan juga otak kanan. Mind map sendiri adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun suatu yang lainnya yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata kunci yang nantinya akan ada di dalam mind map. Metode yang ketujuh adalah role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, dan karakter khusus. Guru menyusun dan memfasilitasi permainan peran yang kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi. Selama permainan peran berlangsung, peserta didik lain yang tidak turut bermain diberi tugas untuk mengamati, lalu merangkum pesan tersembunyi dan mengevaluasi permainan peran tersebut. Permainan peran atau role playing digunakan untuk membantu peserta didik memahami perspektif dan perasaan orang lain menurut variasi kepribadian dan juga isu sosial. Lalu yang kedelapan, ada simulasi. Simulasi merupakan latihan menempatkan peserta didik pada model situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Simulasi menuntut peserta didik untuk memainkan peran, membuat keputusan, dan menunjukkan konsekuensi. Simulasi dapat membantu peserta didik untuk memahami faktor-faktor penting dalam kehidupan nyata, apa yang harus dimiliki, dan bagaimana cara memiliki agar bisa menjalankan kehidupan, yaitu tugas atau pekerjaan pada lingkungan nyata. Lalu terdapat 2 poin dalam metode ke-9, yaitu metode ceramah dan bertanya. Metode ceramah dan bertanya menjadi dasar dari semua metode pembelajaran lainnya. Metode ceramah dan bertanya merupakan strategi di mana guru memberi presentasi lisan, lalu peserta didik dituntut untuk menanggapi atau mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru. Supaya lebih hidup, metode ceramah dapat diselingi dengan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk menjelaskan informasi dalam waktu singkat atau untuk mengawali dan menjelaskan tugas belajar. Rosenshine dan Stevens pada tahun 1986 menjelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan metode ceramah, yaitu yang pertama adalah tujuan dan inti dari pelajaran dinyatakan secara jelas, yang kedua presentasi dilakukan setahap demi setahap, yang ketiga menggunakan prosedur khusus dan konkret, lalu yang terakhir mengecek pemahaman peserta didik. Lalu pada metode ke-10 ada resitasi. Resitasi digunakan untuk mendiagnosis kemajuan belajar peserta didik. Resitasi menggunakan pola guru bertanya, peserta didik merespon, dan guru memberi reaksi. Gage dan Berliner pada tahun 1998 mencatat bahwa secara umum resitasi digunakan dalam review, pengantar materi baru, mengecek jawaban, praktek, dan mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan ide-ide lainnya. Lalu pada metode yang ke-11 ada praktik dan latihan. Praktik dilakukan setelah materi dipelajari dan sebaiknya dilakukan di luar jam belajar atau setelah guru melakukan demonstrasi.
Bisa juga digunakan ketika peserta didik disuruh mengulang informasi pada topik-topik khusus sampai peserta didik dapat menguasai topik yang diajarkan. Praktik dan latihan melibatkan pengulangan atau repetition untuk membantu peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik dan mudah mengingat kembali informasi yang sudah disampaikan pada saat diperlukan. Selanjutnya adalah metode diskusi, panel, dan debat. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu apa metode ini kan? Panel dan debat dirancang untuk siswa membantu dalam memahami sejumlah sudut pandang yang berhubungan dengan topik atau isu-isu yang tertentu. Debat merupakan diskusi formal yang dilakukan oleh siswa yang dibagi ke dalam dua tim pembicara yang memiliki pandangan yang berbeda tentunya. Panel dan debat dapat dimanfaatkan oleh siswa di kelas melalui sesi tanya-jawab untuk melengkapi informasi yang belum mereka kuasai. Sebagai contoh, misalnya Bapak atau Ibu mengajar materi mengenai norma di masyarakat. Kemudian Bapak atau Ibu akan membagi siswa menjadi ke dalam dua kelompok, ada kelompok pro dan juga kelompok kontra. Kemudian Bapak dan Ibu memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok tersebut. Setelah selesai membaca materi, Bapak dan Ibu dapat menunjuk salah satu dari kelompok pro untuk berbicara dan saat itu juga akan ditanggapi atau dibahas atau dibalas oleh kelompok dari anggota kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, Bapak atau Ibu dapat menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap, dan di akhir, Bapak dan Ibu dapat mengajak siswa membuat kesimpulan secara bersama-sama. Jigsaw. Jigsaw merupakan metode diskusi kelompok. Bapak atau Ibu dapat membagi materi pembelajaran menjadi beberapa subtopik, dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk memahami satu subtopik tertentu yang sudah ditentukan. Anggota tim dari kelompok lain yang telah mempelajari subtopik yang sama akan bertemu dalam satu kelompok ahli atau biasa disebut dengan expert group. Tentunya dalam kelompok ini mereka akan mendiskusikan subtopik mereka, dan selanjutnya setelah berdiskusi dalam kelompok ahli, siswa akan kembali ke dalam kelompok semula untuk mengajarkan atau menyampaikan subtopik kepada anggota kelompoknya sendiri mengenai subtopik dari kelompok lain yang sudah dipelajari dalam expert group tadi. Selanjutnya adalah jigsaw. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing dong dengan hal yang satu ini. Jigsaw merupakan metode diskusi kelompok. Bapak atau Ibu dapat membagi pembelajaran menjadi beberapa subtopik dan setiap anggota kelompok itu bertanggung jawab untuk memahami satu subtopik tertentu yang sudah ditentukan. Anggota tim dari kelompok lain yang telah mempelajari subtopik yang sama akan bertemu dalam satu kelompok atau expert group. Tentunya untuk mendiskusikan subtopik yang akan mereka sampaikan. Selanjutnya setelah berdiskusi dalam kelompok ahli, siswa akan kembali ke dalam kelompok yang semula untuk mengajarkan atau menyampaikan subtopik mereka kepada anggota kelompoknya sendiri. Subtopik yang disampaikan berdasarkan subtopik dari kelompok lain. Selanjutnya adalah cooperative learning. Cooperative learning ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok atau tim. Setiap kelompok atau tim terdiri dari beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu dapat memberi tugas atau permasalahan untuk dikerjakan atau dipecahkan oleh masing-masing kelompok atau tim. Terdapat beberapa teknik cooperative learning yang dapat Bapak atau Ibu terapkan, dan mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Student Team Achievement Division atau STAD. STAD ini merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang memadukan penggunaan metode ceramah, questioning, dan diskusi. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok tim dan diminta untuk duduk secara berdekatan. Pembelajaran akan diawali dengan pemberian materi dari Bapak atau Ibu guru. Kemudian setelah penyajian materi selesai, kelompok atau tim akan mendiskusikan materi yang diajarkan guru untuk memastikan semua anggota kelompok atau tim sudah dapat menguasai materi pembelajaran yang diberikan atau diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Apabila ada anggota kelompok yang belum memahami, maka anggota kelompok yang lain akan berusaha untuk membantunya sampai semua anggota benar-benar sudah menguasai materi yang diajarkan oleh Bapak atau Ibu guru sekalian.
Sebelumnya, di akhir, Bapak dan Ibu sekalian akan memberikan ujian mengenai materi tersebut. Dan tidak boleh ada yang saling membantu dalam pengerjaan ujian tersebut. Selanjutnya, Team Game Tournament atau TGT. Metode TGT ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status di antara mereka. Metode ini melibatkan peran siswa sebagai tutor, teman sebaya, dan mengandung unsur permainan yang menguatkan atau reinforcement dalam penerapannya. Metode TGT ini memberi peluang kepada siswa untuk belajar lebih rileks di samping menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan dalam belajar. Selanjutnya itu ada Team Accelerated Instruction atau TAI. TAI ini merupakan kombinasi antara pembelajaran individual dan juga pembelajaran kelompok. Siswa belajar dalam tim yang heterogen, sama seperti metode belajar tim yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tetapi siswa juga mempelajari materi akademik secara mandiri. Masing-masing anggota tim saling mengecek pekerjaan temannya. Kemudian setiap minggu, Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat berapa skor yang telah dikumpulkan oleh setiap kelompok dan berapa banyak tugas yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu tersebut. Tim dapat memperoleh skor tinggi apabila dapat menyelesaikan materi dengan lebih cepat dan isinya lebih berkualitas daripada tim lainnya. Metode ini sebaiknya dilengkapi dengan teknik pemberian reward dan juga punishment, supaya motivasi belajar siswa dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. CIRC ini merupakan metode yang komprehensif untuk pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk membaca dan menulis paper. Metode ini mengatur supaya siswa belajar atau bekerja dengan cara berpasangan. Siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok dan diberikan tugas membaca secara terpisah. Kemudian masing-masing anggota kelompok akan mengintisarkan bagian-bagian materi yang sudah dibaca. Ketika satu kelompok sedang menyajikan paper hasil membacanya, maka kelompok lain akan bertugas sebagai pendengar. Selanjutnya, ada Learning Together. Learning Together ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa yang berbeda tingkat kemampuannya dalam satu kelompok yang sama. Masing-masing tim akan diberikan tugas atau proyek untuk diselesaikan secara bersama-sama. Masing-masing anggota tim akan mengambil bagian dari proyek sesuai dengan minat dan kemampuannya. Masing-masing tim akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan juga materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyeknya tersebut. Untuk penilaian akhir berdasarkan kualitas dan kinerja tim. Masing-masing siswa dalam tim akan memperoleh nilai yang sama. Selanjutnya adalah Numbered Heads Together. Numbered Heads Together ini merupakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang dilakukan dengan cara memberi nomor kepada semua siswa dan kuis atau tugas untuk didiskusikan jawaban atau pemecahannya yang benar dalam kelompoknya. Kelompok memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian dapat memanggil nomor secara acak agar siswa dapat maju ke depan dan melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan kepada siswa yang sedang melaporkan hasilnya di depan kelas. Setelah satu siswa selesai melapor, kemudian akan dilanjutkan dengan nomor siswa dari kelompok yang lain. Selanjutnya ada make a match atau mencari pasangan. Metode pembelajaran make a match ini merupakan metode pembelajaran yang memiliki 2 orang anggota. Masing-masing anggota kelompok tidak diketahui sebelumnya, tetapi akan dicari berdasarkan kesamaan pasangan. Misalnya pasangan soal dan juga pasangan jawaban. Bapak dan Ibu dapat membuat 2 kotak undian. Kotak yang pertama misalnya berisi soal dan kotak yang kedua berisikan jawaban.
Siswa yang mendapatkan soal akan mencari siswa yang mendapatkan jawaban yang cocok sesuai dengan pertanyaannya. Demikian sebaliknya. Metode ini dapat digunakan untuk membangkitkan aktivitas siswa untuk belajar dan cocok digunakan dalam bentuk permainan juga. Misalnya siswa yang mendapatkan soal biologi, yaitu zat berwarna hijau apa yang ada pada daun. Maka siswa yang mendapatkan jawaban klorofil akan menjadi teman sekelompok. Selanjutnya ada think, pair, and share. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara sharing pendapat antar siswa. Metode ini dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback materi yang diajarkan oleh guru. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi pembelajaran seperti biasanya. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat menyuruh 2 orang siswa untuk duduk secara berpasangan, kemudian dapat dilanjutkan untuk saling berdiskusi, membahas materi apa yang telah disampaikan oleh guru. Pasangan siswa saling mengoreksi kesalahan masing-masing dan menjelaskan hasil diskusinya di kelas. Bapak dan Ibu juga dapat menambah materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan penyajian dari hasil diskusi yang telah disampaikan tersebut. Selanjutnya ada peer tutoring. Istilah peer tutoring ini mengandung makna yang sama dengan tutor teman sejawat atau peer teaching. Peer teaching ini merupakan salah satu pendekatan mengajar yang menuntut seorang siswa agar mampu mengajar pada siswa lainnya. Dengan pendekatan peer teaching, siswa dituntut untuk aktif berdiskusi dengan sesama temannya, ataupun aktif mengerjakan tugas secara berkelompok yang telah diberikan oleh guru. Baik itu tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di sekolah. Pada sesi training hari ini, kita telah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, definisi dari PAIKM, yaitu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan serta pemahamannya dengan penekanan bahwa siswa belajar sambil bekerja. Sementara Bapak dan Ibu guru akan menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar agar pembelajaran dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan serta efektif. Kita juga telah sama-sama belajar mengenai prinsip-prinsip dari PAIKM. Yang pertama yaitu mengalami, di mana siswa akan belajar melalui pengalaman secara langsung. Yang kedua, komunikasi, yaitu memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu interaksi, di mana terjadi interaksi yang multi arah antara guru dan siswa dengan guru, atau antara siswa dengan siswa lainnya. Dan yang keempat yaitu refleksi, di mana siswa memikirkan kembali apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dilakukan. Kita juga telah bersama-sama mempelajari kelebihan-kelebihan dari PAIKM, seperti pelaksanaan pembelajaran akan jauh lebih mendalam. Yang kedua, melatih kemandirian siswa dalam belajar. Yang ketiga, materi dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima, memungkinkan seluruh siswa meningkatkan kemampuannya masing-masing. Yang keenam, menghasilkan orang-orang yang pandai. Dan yang ketujuh, berbagai kemampuan siswa dikembangkan dengan tujuan memberikan bekal bagi masa depan mereka. Kita juga telah bersama-sama mempelajari berbagai metode PAIKM, seperti investigasi, inquiry, discovery learning, pembelajaran berbasis masalah, metode pemecahan masalah, mind mapping, role playing, simulasi, ceramah dan bertanya, resitasi, praktik dan latihan, metode diskusi seperti panel, debat, dan jigsaw, dan yang terakhir adalah cooperative learning seperti STAD, TGT, TAI, CIRC, learning together, numbered heads together, make a match, think, pair and share, dan peer tutoring. Bapak dan Ibu sekalian,
Sebelumnya kita telah sama-sama belajar mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan PyChem dalam sistem belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, pada aktivitas kali ini, Bapak dan Ibu sekalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Pembagian kelompok dapat Bapak dan Ibu lihat pada link yang telah kami sediakan di dalam description box. Dalam setiap kelompoknya, Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun sebuah rancangan pembelajaran yang di dalamnya menggunakan metode-metode pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya pada video ini. Dalam aktivitas ini, kepada Bapak dan Ibu sekalian dibebaskan untuk membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang telah ditentukan. Susunlah hingga menjadi rancangan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, serta menyenangkan. Metode yang telah disusun oleh Bapak dan Ibu semua dapat dibuat dalam bentuk PowerPoint dan akan dipresentasikan serta didiskusikan bersama pada pertemuan Zoom meeting. PowerPoint yang telah disusun dapat dikumpulkan kepada trainer sebelum sesi Zoom meeting melalui kontak person yang telah kami tuliskan pada slide di awal. Demikianlah sesi training yang sudah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, serta dapat menjadi bekal untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa pada sesi training selanjutnya melalui Zoom meeting. Sekian dan terima kasih.